karena kami tentang kalau di Benua kami pada namanya bentengka juga po dengan kamu apa bantuan di keluarga selalu datang gereja dengan selalu sembahyang opuang yang masih kumi apalah belum pun pengembangan ini kan membentuk ketuaan opuang harta keselamatan dari kami keluarga muanya rampo mengkatutum bagi batang kalian itu semua bisa tuang kami dan nuang kami dan itu ketuang ki ono di bawah pulang kami merampakan lantai melambi itu temo melambi mainkan tulan tadi puang inde ampoki budi puang merasangkan dalam ketuang ki kalingkan ki ini kalau buang ang kirampo lako nana inde kolang si kalamaran yang dia buang penteka kalau media ngomong buang di numpang di nengka tunggu ambil pas sakit kena buang dalam itu kalingkan kita sakit angki merampa langgar karua tentang pas sakit kontong kembali ini budi soalia itu bawa buang anak pengantaan yang tuan kerampokan tuan ketemu sama bano kebutuhan mi anak dia tuh anak di kita baru tuan pasak buang ia mete pengandoki seorang mati kempalan mete dia anak kaboromi tuan Yesus Kristus ia buang tuan anak tuan amin. Hingga saat cintaku temukan dirimu, usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara, menikah denganku, menempatkan cinta melintasi perjalanan usia, menikah denganmu, menetapkan jiwa
terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau, Tuhan, yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Buada lagu gua tadi dao mai te bumbung kadua na tonggodan dao mai te pada subudan na isuma dola lamana de lama saluram pulgula indera de lama bindan kumarsi la lamana de la siduru matan nalu la sibalo laman de batun nakulla pada lagi tong kearan dan di purukku kumua lalanganda te lami kutana londong lain de kena te lami hosi tinti saunga lagu kamu anggato sangaling goidalan anggato tutu sa sigulusan rampung kene ke bawa nanti tonggodan untuk ampara bulanda inde sunga tua para batu borola itu tun rasa leng koidalan si balo lawan batunda kulla amin ende kera sini balo lawan matan nallo mangkasi kuan sama tiang karan tutun si kutana sangke dia
lagu badan bidama sakamu kada nene, lagu soro pindan mo di sana todolo di potodolo lalangan tera di basiluang sambu laende inde ladi pasiloba nadolo. Sama nata nakapasak kinapuang siman nasaladan rapaka na kakumumbuta. Salama sitam mani siman kakabolo angkilang ampala bekatabe endege palame siman langan tetong konan dao te sungan tolo. Hubungan kami tosang si jurusan naga tosang alengko inalang rampo untung bergerak babulani unreme ampara bulani la rampo kami sindo peka pulang pangan putung siam de pelam marambon rampo la umpama tua induk alun narampan kapa lau pamanuk karungan sangkana kasotumandung alukna manurun di langit sangkana merindiliku dia anuku masero pindang sangka mabaserana anuku dikasih datu sangka dikatumpak ambulen Kure suara sampah tun paraya. Gua kamu boleh tomang kadio tema bangaran nampak upudio tema arantian tuyu. Tong gudui kada situr umpa bisa umpa bendan bisa bukanda. Tunna di pamatua induk sangka pulang pangan. Tunna di pamalu kalurungan sama pelambaran di bolu. Ada nene di ponene pandanan di pamarosona to dolo di potodolo ami rampo umpama tuen duku ada ramparan kapa umpama kalurungan sangka ada pak sulian narlo hei toning kalu ada ami rampo netan kalau sipon nois simna usalondo buah layu kuna te simboloma gua tumbari kagu tuami tomi tiumba padang di tanah tanlur tumi loson padang di balusun todiong padang tongan tatandu ubu komiraka umpe melo oninna manu umpe sampah garentena saungan ammi rampo umpo kinallo aluna rampadang kapa ammi tutun umpo lambaran sangkana opa sulian nau kure sumangana india momaelo sampah poli parayana inde kulla matiana kure sumangana inde parayana sabapa sampah parayana inde daenan di patung buku angkilang pa melalin de kutana londo angkilang pala upe balin de teosi pe godintian nakala la kotondo powatanku muayan na melo mosindo ni sampa mamma karuenti anti pondungan ni lampu sama si turusan turun saneng koi lalan untung pumatai rame untung beke bapa bulan kure sumaga ada sampah toning parayan silo abo kena sambu silo pakabo kena dulu kada nene dianna batu silambi pandanan di pamarosonna todolo di potodolo di yosok karangan sinatua kumua ta'ala malambe mira pone pekuta nalon dono mete kalena sondo laki bukamo sama ruang alente inde bak bana tumponan
dalam itu temo lantian-tiate tu allo na kandabawa kini ratu lananite anakka budi sowadia lam tarin pasakira pagantapa may to di solana sa moto ka masabaya latte dalam itu temo ko mamase uang kapan kira kadaton surga irang ko makusungang mapule para yang ngatuloni dalam naton tobang payan tu mama sebi kuasa ni siapa kabarong di kamar tanga-tanga nakatuan ni kono man mama to kusungang ngatuloni umaule ni papa sakyani ana maalinte to maduang ti solana sama ni bangun di rumah irang komarang bawat ini Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk bersyukur atas karunia perkawinan, menyaksikan penyatuan Budi dan Lia dalam pernikahan kudus, dan untuk melingkupi mereka dengan doa kita dan memohonkan berkat Allah bagi mereka berdua, agar mereka dikuatkan menjalani kehidupan bersama dan bertumbuh dalam cinta mereka kepada Allah. Mari kita berdiri dan menghadap Tuhan dengan menyanyikan pelengkap hidup jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah
Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Budi dan dia akan berkati dan diteguhkan nikahnya pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Sejahteralah kita sekalian. Mati, silakan duduk. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Dengarkanlah perintah mengasihi dari Tuhan bagi kamu sekalian. Sidang jemaat, silakan berdiri. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Dan karena itu mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami tunduk di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan tetap memungkinkan kami menikmati hari baru anugerah Tuhan. Bahkan secara khusus pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama berjumpa bersama dengan saudara kekasih kami, Lia dan juga Budi yang akan diberkati nikahnya pada hari ini, bersama dengan orang tua dan segenap rumpun keluarga besar. Berbicara ya Tuhan, kami sedia mendengar firman Tuhan. Amin. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 akan menjadi pembacaan kita pada hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin, firman Tuhan. Dan kita disebut orang-orang berbahagia ketika kita mendengar firman-Nya dan belajar untuk setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama dalam ibadah pemberkatan nikah Budi dan Lia pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema Jadilah Layak Hakim bahasa Inggris Soranasa. Ya, saya tidak jago bahasa Inggris, bisa siaran sedikit. Saya tidak tahu kedua, saya lupa waktu pastoral mengatakan siaran kata sudah 2, tapi saya kira pasti kata ini sudah sering didengar. Jadi tema khotbah saya pada hari ini adalah heart. Iya, H-E-A-R-T. Heart. Anak sekolah minggu pasti meladak mau bahasa Inggris lihat. Toh? Iya, dia mau nak jawab apa toh? Heart atau hati. Kalau anak-anak, kalau dengar kata hati, biasanya hati itu digambar bagaimana modelnya. Gambar bang dipakai tangan nih bagaimana? Gambarkan di udara, coba bagaimana? Kalau hati itu bagaimana? Oh ya, kalau PPGT beda lagi. Kalau anak-anak muda bagaimana? Kalau anak sekolah minggu seperti ini. Kalau anak muda bagaimana? Lain modelnya di sebelah sana. Ya, kakak Ari begini. Yang di sana banyak gadis-gadis cantik-cantik semua. Kira-kira bagaimana kalau mendengar kata hati? Bagaimana kalau kalian? Oh, dia tuh. Tentangnya model hati siapa? Katanya mereka sisi. Ya. Di sebelah sana beda lagi. Teman-teman PPGT di sana nakwa ya itu gambaran hati nakwa kalete. Di pamiring-miring sih itu kaleta. Ya. Ya, jadi banyak sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita diminta untuk kemudian menggambarkan model hati, banyak sekali. Sekolah minggu mengatakan seperti ini, ada juga yang seperti ini, kakak Ari tadi seperti ini. Kalau di belakang sana ada yang kali lumina. Ya, lalu kemudian PPGT di sana dengan miring-miringkan badannya. Ya kita tua-tua, Bapak Ibu. Kalau menggambarkan hati kira-kira bagaimana? Pasti ada juga teknis. Ya tonalino dulu, Pak Mbak hati. Mbak Diko kali itu. Nah, saya mau tanya juga sama fotografernya kayaknya atau tidak ya? Oke, Lia dan Budi, gambarkan hati bagaimana? Oke, dia langsung jawab sekali. Ya, dengan senyum yang sumringah. Jadi, kalau bersama-sama kita sudah, khotbah saya paling tidak 15 menit, paling lama. Kalau bersama-sama kita mendengarkan kata hati, maka banyak sekali hal yang kemudian kita ingat. Atau kalau seperti yang saya bilang tadi, silakan gambarkan apa yang kalian bisa gambarkan tentang hati, maka nasa mau praktekkan Nina. Nah, hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau menyampaikan apa makna hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan hati itu adalah organ tubuh yang berwarna kemerah-merahan. Nah, pasti dulu mendetu tuh sering makan hati toh, hati babi, apalagi kayak dirasa, memilih, toh, hati ayam, hati tedong. Nah, siapa tuh hati manusia? Lebih ke perasaan, jadi kau makan hati, makan terus hatiku, ya dan lain sebagainya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati itu adalah organ tubuh yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan rongga perut. Ada apa kemudian pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan terkait dengan masalah hati, secara khusus dalam pemberkatan nikah kedua anak atau saudara kekasih kami Budi dan juga Lia pada hari ini. Kalau kita memang memperhatikan firman Tuhan hari ini, memang terkait perkara hati ini atau heart, ini memang sangat penting dalam kehidupan kita untuk memilih sesuatu. Nah, kita memiliki bagian inti teh. Waktu percakapan pastoral, saya sempat bertanya ke Lia dan juga Budi, kira-kira kenapa kalian akhirnya memutuskan untuk menikah? Jadi semoga semua keluarga sudah tahu bahwa
Mereka ini sudah lama berteman, maniari tonna tahun lalu namanya koi menurut bahasa anak muda sekarang tasik pacar, ya, secara sah. Lalu kemudian beberapa waktu ini kemudian memutuskan tak menikah. Jadi proses yang saya tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, proses perkenalan itu mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan komikon aku mau salah. Proses perkenalan itu biasanya yang pertama dilakukan dikeker-keker dulu. Wah, udah nasuhan, wah ya aku tujuh bisa. Dikeker-keker, itu yang pertama. Yang kemudian setelah dikeker-keker, PDKT, aku anak muda sekarang, didekati. Indah sama nanti seorang nina nih. Wah, cantik nih, gagal nih. Ya, PDKT. Jadi pertama yang namanya kata benak adik nomor onake. Nah, biasanya ketika PDKT pengalaman, saya tidak mau bilang bukan pengalaman karena saya alami. Jadi yang PDKT mau tahu, dapat pernah kau lihat sudah budi itu begitu dari dulu. Atau misalnya ada yang lain. Yang PDKT mau biasanya selamat pagi, selamat tidur, selamat makan, jangan lupa makan, jangan lupa jaga kesehatan. Mas itu lagi di mana? Toh, lagi di mana? Apa kabar? Yang nama saya itu namanya pokade. Nah, proses berikutnya menyatakan cinta. Sebenarnya selama ini toh, ya, sebenarnya selama ini ku suka ki. Mau ki jadi pacarku? Oh, mau ya. Jadi setelah menyatakan cinta, kalau cintanya diterima, akhirnya biasa lupa untuk mengurut atau temo, tandai tanggal berapa dalam kalender, ingat boleh tanggal jadian tak leh, jadi 1 bulan diperingati, 2 bulan diperingati, tiap bulan diperingati, dan lain sebagainya. Itu proses pengenalan yang keempat. Setelah itu mereka menjalani hubungan, lalu kemudian merasa cocok. Nah, mungkin makanya biasanya orang kalau pacaran, Budi dan dia mengatakan tidak bagus pacaran lama-lama. Nah, tidak bagus pacaran lama-lama ya, Kakak Ari ya. Kemarin sudah umumkan di Lolo. Ya, jadi katanya tidak bagus kalau pacaran lama-lama. Setelah mereka menjalin hubungan beberapa waktu, kemudian memutuskan bahwa tak nang melo ke si cewek-cewek bakraki. Oh ya tak nang melo siapa ya ke kita memasuki rumah tangga. Kenapa? Kalau kita sudah menikahinya, berarti kita punya hak untuk kemana-mana bersama dia. Lalu kemudian kita tidak takut lagi untuk mungkin gimana tahu. Saya nama kami tidak berarti ya bang mau dikira apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ya, apalagi kalau bersama-sama Budi dan juga dia mengingat apa yang mereka sampaikan di pastori kemarin. Beberapa hari yang lalu mereka akan tentu mengingat komitmen apa yang sudah dimiliki. Yang namanya kamu melamar toh, jadi yang kalau melamar tuh tahu adik le, sahabatnya kalau dilamar kan? Tunggu nih, ya. Jadi katanya kalau ada yang mau melamar, mereka datang ke orang tua, datang ke keluarga menyampaikan, lah saya dek itu Budi, solah mama anak, solah papa anak, solah kakak anak, solah keluarga anak. Hari apa anak saya? Iya toh. Lalu kemudian keluarga-keluarga berbicara, berdiskusi, menyiapkan segala sesuatu, lalu diterima dalam acara lamaran. Setelah itu mereka menentukan kapan pemberkatan nikah dan itu puncak dari segala hubungan-hubungan perkenalan. Tempat tuangku, siulu, bahkan secara khusus bagi anak-anak muda. Ketika saya bertanya kepada mereka kenapa memilih Lia, kenapa memilih Budi, jawaban yang mereka berikan ternyata luar biasa bahwa tak waktu pokade kumua, Budi tidak menjawab kepada saya karena Lia cantik Ipen, tidak. Atau kemudian dia mengatakan karena Budi ganteng Ipen, tidak. Tapi yang mereka sampaikan adalah karena perlakuan mereka satu sama lain memberikan rasa aman, rasa nyaman. Jadi
yang telah menjadi poin perenungan kita pada hari ini, bahwa ternyata bukan hanya terkait dengan body. Nah, banyak sekarang anak-anak muda ketika melihat seseorang dan tuh tahu rangkul lagu kalena, nanti kalian do kapuan. Kan biasa kalau anak-anak muda sekarang memperkenalkan seseorang, weh sambane, demo tol kusi tandan, bisa syara kali bawa mau arisan, kan? Bisa syara kali sulan mau arisan yang nak tuh, meskipun tanya mau arisan artinya penampakan luar cantik syara kama lampu syara kamelong syara kapan tarisana, ya seperti itu ya. Jadi itu sekarang menjadi poin penilaian kita ketika kita memilih pasangan-pasangan. Tetapi Budi dan juga dia sudah memperlihatkan kepada kita bersama-sama bahwa ternyata ya aku nama lagu sobat tua tidak bisa dibohongi, itu nama lagu ya siku-siku aja ya nama lagu, apalagi orang-orang tuanya lah nama lagu duka. Jadi selain mereka melaku, ternyata mereka berdua memantapkan pilihan karena mereka merasa aman, mereka merasa nyaman. Lanjutkan hal itu dalam kehidupan rumah tangga kalian yang baru. Sabab terkait perkara hati ini sangat penting, sangat erat hubungannya dalam kehidupan kita. Ke depan Budi dan Lia akan menjalani kehidupan rumah tangga, teruslah miliki hati yang baik. Kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Sabab misa pia mangura kinah. Kinahnya seperti apa? Matutuk male mengkarang untun dui tomatuanna, napangke tu tomatuanna. Banding ke Bodi Bakri itu menjadi poin utama kita, maka sia-sialah kehidupan rumah tangga kita. Sabab ia tuka malapura, tak nalah selamanya lah malaku taruh tu tau den atun tata tua. Karena kita tidak akan seperti ini terus. Tetapi yang nadi kuapa inan melo, percayalah kalau kita memiliki hati yang baik, naumui basusi matuan na umur kita kenang melo tu pak inanta, rumah tangga akan berjalan dengan baik. Karena itu selamat bagi Budi dan juga Lia, selamat untuk menentukan pilihan kalian. Hati yang sudah kalian pilih hari ini akan terus kalian jaga dalam kehidupan rumah tangga kalian. Nakwa tu Lia pokadai, nakwa manarang na ama nasu, tapi lebih jago tu Budi mak nasu. Jadi yana mak nasu kan kok bisa punya sudah jojo dapo. Mau ki masa apa sekarang ma? Mau ki masa apa sekarang pa? Ya. Jadi selamat bagi kedua orang tua dan segenap rumpun keluarga besar. Tetap dampingi Lia dan juga Budi dalam kehidupan rumah tangga kalian. Sang sayang mau komite sholat nasang, artinya kalian siap untuk mengangkat tanggung jawab ke depan. Lah menjadi komite pendamping torno tomak pakilala yang akan terus mendampingi mereka untuk terus dipakabor dalam kehidupan rumah tangga mereka. Amin. Firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama akan masuk dalam akta pemberkatan nikah bagi kedua anak atau saudara kekasih kita,
Budi dan juga Melianti Pabekting. Karena itu, kedua mempelai saya persilakan untuk berdiri. Mempelai laki-laki Budi, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghiburkan, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Melianti Pabekting, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, saudara Budi dan saudari Lia, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripadanya senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalannya. Di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saya persilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Budi, mengapakah engkau di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Melianti Pabekting yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara Budi? Apakah saudara mengaku? Terima kasih. Saudari Melianti Pabekting, mengapakah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Budi yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudara Lia? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Karena itu taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya akan ke situ, tapi tolong tangannya jangan dipisahkan. Taruhlah dalam ingatanmu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Silakan ke depan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mohonkan berkat bagi anak saudara kita. Mazmur 134 akan kita angkat bersama-sama dan kita memohonkan berkat bagi anak-anak Tuhan. Ku
sejadah. Anak kicik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cincin ini terbuat dari emas murni yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Saya percaya bahwa cinta kasih yang ada di antara Lia dan juga Budi akan tidak memiliki ujung dan pangkal dan akan senantiasa murni dalam kehidupan mereka. Karena itu, Lia, kenakanlah ini kepada suamimu, dan Budi, kenakanlah ini pada istrimu menjadi pengikat dan pengingat bahwa sejak sekarang ini kalian sebagai suami istri yang akan terus memelihara cinta kasih di antara kalian. Setialah untuk membaca firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kalian secara bersama-sama. Silakan duduk kembali. Dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang adalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan bersedih. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita mendoakan kedua anak kekasih ini, Lia dan juga Budi yang telah diberkati nikahnya. Biarlah bersama-sama Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini, Budi dan juga Lia, telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk dalam salah satu prosesi. Hari ini Lia dan juga Budi akan mendatangi orang tua mereka, dan mereka akan berterima kasih atas segala cinta kasih yang sudah dinyatakan kepada mereka. Sabab yaitu kita anak bisa ikakua, bisa ikasal lepaisa karena peran orang tua kita. Dan karena itu Lia dan juga Budi akan mendatangi orang tua mereka. Kalau dalam percakapan pastoral saya mengatakan tidak ada mertua, sekarang orang tua kalian bertambah
Karena itu datangilah orang tua kalian, berterima kasihlah untuk cinta kasih yang sudah mereka berikan, dan mohon maaflah jika sepanjang kehidupan kalian sampai saat ini ada banyak hal yang mungkin kalian lakukan sebagai anak yang mendukakan hati orang tua kalian. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah kasih sayang Tuhan yang senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dalam ibadah pemberkatan nikah, Tuhan telah menyatakan pertolongan Tuhan, sehingga bersama-sama kami boleh mengangkat pelayanan pemberkatan nikah bagi kedua saudara kami, Budi dan juga Lia pada hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan, dan kami tetap memohon pengampunan jika sepanjang ibadah ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami lakukan. Kami berdoa Tuhan memberkati Budi dan juga Lia dalam menapaki rumah tangga yang baru. Kasih Tuhan, cinta kasih yang sudah mereka rasakan selama ini akan terus terpelihara dengan baik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan kami doakan orang tua dan juga segenap rumpun keluarga besar, mereka boleh menjadi penopang dan pendukung Budi dan juga Lia dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kuat sehat, hikmat terbaik boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.